Selamat datang pada simulasi sistem monitoring kelembapan tanah. Dalam simulasi ini, kita akan melihat bagaimana sebuah perangkat sederhana berbasis Arduino mampu mendeteksi kondisi tanah mulai dari kering, lembab, hingga basah, dan memberikan indikasi suara melalui buzzer sesuai kondisi yang terdeteksi. Simulasi ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai cara kerja sensor kelembapan tanah, pemrosesan data oleh microcontrollers, serta respons sistem melalui buzzer dan indikator lainnya. Harap perhatikan setiap langkah-langkah dalam simulasi ini untuk memahami bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang kepada Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hafiz dengan NIM 2507602. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya mempresentasikan proyek tugas akhir, tugas mata kuliah saya yang berjudul Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis berbasis Arduino Uno. Proyek ini dirancang menggunakan simulasi Walkwie sebagai platform pengujian. Latar belakang pembuatan alat ini adalah untuk menjawab kebutuhan efisiensi dalam perawatan tanaman. Sistem yang saya bangun bertujuan untuk mengotomatisasi proses penyiraman dengan cara mendeteksi tingkat kelembapan tanah secara real time, sehingga tanaman mendapat air yang cukup tanpa perlu pemantauan manual terus-menerus. Oke teman-teman, kita lanjut ke simulasinya. Silakan buka Chrome, ketikkan Walkwie. Pilih paling atas, login. Karena saya sudah punya akun, lanjut ke simulasi. Pilih Arduino Uno. Nah, di sini sudah disediakan Arduino Uno. Kita taruh di sebelah kiri. Oke. Nah, teman-teman, komponen yang saya gunakan yaitu ada 5. Pertama Arduino Uno, kedua LCD, ketiga relay, 4 RTC, yang kelima LDR. Nah, karena Arduino sudah ada, kita cari komponen lainnya. Diklik di sini untuk menambahkan komponen, terus ketik LCD. Ini taruh sebelah kanan. Selanjutnya relay. Oke, selanjutnya RTC. Oke, selanjutnya LDR. Oke, karena di sini komponennya sudah ada, langkah selanjutnya kita merangkai. Nah, di sini saya ngerangkai dari RTC terlebih dahulu. Nah, RTC dia ada 5 pin. Pin pertama kita masukkan yaitu GND terhubung sama GND. Nah, GND di dalam Arduino terdapat 3. GND 1, GND 2, GND 3. GND 1 terdapat di bagian atas, GND 2 sama 3 di bagian bawah. Oke, saya pilih yang 1. Langkah selanjutnya, di bagian 5 volt di RTC, dia terhubung ke 5 volt Arduino Uno. Nih. Oke, selanjutnya di SDA di bagian RTC terhubung sama A4, analog 4. Sudah. Selanjutnya SCL. SCL pada RTC terhubung ke analog 5. Nah, di bagian SCL kabelnya saya ganti biar tidak keliru. Oke. Di bagian RTC sudah, langkah selanjutnya LDR. Ini LDR, teman-teman. Nah, di LDR dia ada 4, VCC, GND, DO, sama AO. Oke. LDR di bagian VCC terhubung sama 5 volt.
Terus kita ubah kabelnya biar tidak keliru. Warna pink. Oke, selanjutnya GND dalam LDR terhubung ke GND Arduino. Oke, biar tidak keliru sama-sama kabel hitam, kita ganti dulu di hijau. Selanjutnya A0 terhubung ke analog 0. Oke, ini kita ganti kabelnya jadi ungu. Oke, karena di bagian LDR sudah selesai, langkah selanjutnya di bagian LCD. Nah, ini bagian LCD teman-teman. Bentuknya sudah terdapat 4 pin. Ada GND, VCC, SDA, SCL. Nah, bagian GND pada LCD terhubung ke GND Arduino. Kita pilih yang 2. Lanjut di bagian VCC pada LCD terhubung ke 5 volt. Teman-teman. VCC terhubung sama 5 volt. Kita ganti warna kuning kabelnya biar tidak keliru. Oke. SDA pada LCD terhubung ke analog 4. Itu warna biru. Terus SCL pada LCD terhubung ke analog 5. Setelah sudah selesai bagian LCD, lanjut ke relay. Nah, di dalam relay terdapat 3 pin, yaitu VCC, GND, dengan IN. Oke, bagian VCC-nya. VCC dia terhubung ke 5 volt. Kita ganti kabelnya menjadi biru. Terus di bagian GND relay terhubung ke GND. Kita ganti jadi warna pink. Terus selanjutnya di bagian IN pada relay terhubung ke digital 8. Ini kita ganti menjadi merah. Nah, di bagian rangkaian sudah selesai. Selanjutnya kita ke codingan. Baik, di sini terdapat di sebelah kiri terdapat codingan. Nah, di codingan itu ada include-nya, terus bagian library dalam include-nya, terus terdapat pin, terus ada deklarasi kelembapannya. Jika di bawah 300 dia kering, jika di atas 700 dia basah. Nah, terdapat void setup juga nih, terus terdapat di void loop juga. Nah, di dalam void loop terdapat untuk menampilkan LCD dan 3 logika. Nah, jika tanah kering, dia akan mengalirkan air yang deras. Jika kelembapan tanahnya itu lembab, dia mengalirkan air pelan. Nah, jika tanahnya itu basah, pompa airnya bakal mati. Baik, di sini saya simpan dulu.
Sudah tersimpan. Coba kita jalankan. Di sini disuruh menginstal library terlebih dahulu. Terus coba kita jalankan sekali lagi. Disuruh menginstal library satunya lagi. Coba kita jalankan lagi. Nah, baik, penyiraman tanaman. Oke, di bagian LCD terdapat bagian jam. Terus terdapat bagian soil. Nah, di 10-15 ini kelembapannya. Berarti basah. Semakin tinggi dia semakin basah. Jadi dia mati. Coba kita ganti di bagian sini. Terus kita naikkan ke setengah. Nah, ke setengah. Soilnya itu di sekitar 400 lebih. Dia mengaruskan air keluar pelan. Jika dia semakin rendah, di 8 nih, contoh di 8, dia mengeluarkan airnya deras. Demikian pemaparan mengenai simulasi sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino Uno yang telah saya rancang melalui Walkwi. Dari demonstrasi tadi dapat disimpulkan bahwa logika pemrograman yang diterapkan mampu merespon perubahan sensor kelembapan tanah dengan akurat untuk mengaktifkan pompa air. Saya berharap rancangan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teknologi pertanian pintar, smart farming, skala rumahan di masa depan. Terima kasih atas perhatian waktu Bapak Ibu serta teman-teman berikan. Saya sangat terbuka untuk kritik, saran maupun pertanyaan. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.